Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari warga jemaat di KPR Rehoboth Jatinegara yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam kondisi yang baik dan sehat. Puji syukur pada malam hari ini kita bersama-sama bisa menyediakan waktu untuk beribadah dalam kebaktian tengah minggu. Walaupun kebaktian tengah minggu dilakukan di tempat kita masing-masing. Tema kebaktian pada hari ini adalah berjuang untuk taat. Dengan pelayan firman, Pendeta Shifra Glorianti Nasare SSI. Dan bahan Alkitab diambil dari Roma 7 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-26. Mari jemaat, kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah dengan saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari PKJ 7 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita satu dalam doa menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online. Kami bersyukur Tuhan karena di tengah kesibukan kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan hadir dan menopang kami di tengah-tengah kesibukan dan di tengah wabah yang sedang meresahkan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin semua hal terjadi karena ada maksud dan tujuan yang baik yang semuanya berasal daripada-Mu. Tuhan, pada malam hari ini, kami ingin beribadah. Tolong Tuhan pimpin peribadahan kami dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya berkat Tuhan selalu tercurah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, mari kita menyiapkan hati kita sebelum merenungkan sabdanya, dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang maha murah, Allah yang terus mengasihi kami hari lepas hari, sehingga memberikan kami kesempatan pada malam hari ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Karuniakan kami hati yang jernih, pikiran yang bening, agar kami mampu mengerti setiap kehendak Tuhan yang hendak kami renungkan. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca Roma 7 ayat 15 sampai 26.
Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, adakah di antara kita yang pernah memelihara seekor anjing? Dulu saya pernah memelihara seekor anjing ketika saya melayani di kota Majalengka. Dan saat itu lama berselang, ketika anjing yang sempat saya pelihara ini tidak bersama-sama dengan saya, dan saya berjumpa lagi dengan anjing tersebut, ternyata tanpa disangka anjing saya ini masih mengenali saya dan begitu dekat, akrab mendekati saya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, atau Bapak Ibu pernahkah menonton sebuah tayangan, membaca, mendengar, ataupun bahkan melihat, atau bahkan mengalami kisah ketika seorang atau sepasang suami istri yang hidup dalam kehidupan pernikahan yang terus mau bertahan meski kondisi jauh dari kata ideal. Ketika seorang suami ataupun istri berusaha terus berupaya dalam hidup setia dalam kondisi terburuk sekalipun. Atau Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pernahkah kita menjumpai kisah mengenai seorang yang loyal pada pekerjaannya? Ketika dia tahu dia bekerja di waktu-waktu tertentu di luar jam kerjanya, dan dia tahu betul hal itu tidak akan ditambahkan dalam gajinya ataupun dalam pendapatannya, namun ia tetap setia dalam pekerjaannya melakukan yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar kisah-kisah tadi, kisah-kisah yang memuat mengenai hal tentang kesetiaan, ketika kita bersyukur ada hewan peliharaan yang setia menjumpai ataupun mengenali kita sekalipun tidak lagi bersama, ataupun ketika pasangan suami dan istri kita tetap berupaya mempertahankan pernikahan ketika kondisi pun jauh dari kata ideal, ataupun kita melihat rekan sekerja kita yang tetap setia meski dia tahu hal itu tidak menambah pendapatannya atau setia dalam meluangkan waktunya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan kisah-kisah tadi, apa yang Bapak Ibu rasakan? Bagaimana hal-hal yang memuat tentang kesetiaan selalu membuat hati kita hangat, kita merasa senang atau mendengarkan kisah-kisah tersebut. Bagaimana ketika kita berbicara mengenai kesetiaan, kita sungguh merasakan syukur bagaimana orang-orang di sekitar kita mampu melakukan hidup dalam kesetiaan ataupun ketaatan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, namun apa yang terjadi jika sebaliknya? Ketika kita memelihara seekor anjing, anjing tersebut justru malah menggigit kita. Bagaimana sebaliknya jika pasangan yang kita kasihi justru berlaku tidak setia? Bagaimana yang terjadi sebaliknya rekan sepekerjaan kita bukan dengan tekun ataupun setia melakukan tugasnya, melainkan dia melakukan apa yang tidak satu visi ataupun misi dengan diri kita? Tentu kita merasakan kekecewaan ataupun merasakan bahwa ini bagaikan malapetaka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, setia atau taat
tentu tidak datang dengan sendirinya. Perlu dilatih dalam sebuah proses setiap saat. Ada proses yang harus dijalani oleh orang tersebut sehingga seseorang merasa perlu untuk bersikap setia dan taat. Mengapa? Karena Paulus sendiri juga sadar, Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam diri manusia sebenarnya ada dua kepribadian yang saling bertolak belakang, bisa muncul, bisa terjadi dalam diri seseorang. Bagaimana seseorang mempunyai kebebasan untuk berlaku setia atau tidak setia? Bagaimana seseorang mampu menjadi hamba dosa ataupun hamba kebenaran? Paulus mengalami pergumulan tersebut. Bagaimana ia berjuang untuk tetap melakukan yang baik. Namun di sisi lain dia juga sadar, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa dirinya pun terus memikirkan apa yang jahat. Jadi dengan kata lain, perikop yang kita baca pada malam hari ini sebenarnya mengupas mengenai pergumulan batin Paulus. Bagaimana dia hidup, apakah dalam antara dosa ataukah hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dan untuk itu Paulus tahu betul bahwa pergumulan batin itu membutuhkan pengorbanan. Ada hal yang harus ia korbankan untuk menjadi seorang yang setia, yang taat. Saat itu Paulus mengatakan dalam firman-Nya dalam perikop yang kita renungkan pada malam hari ini, dia menyadari betul bahwa ia melakukan apa yang dibencinya, bukan apa yang dikehendaki atau disukainya. Pernyataan ini menegaskan bagaimana sikap setia dan taat kepada Tuhan membutuhkan sebuah pengorbanan. Dan di sini kita melihat bagaimana Paulus berkorban untuk menghindari, menjauhi apa yang dia sukai, yang dimana di mata dunia hal itu menyukakan hati. Dan untuk berkorban, menghindari apa yang kita sukai tentu menjadi suatu hal yang susah, yang sulit. Misalnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki hobi makan, kita menyukai makanan-makanan jenis tertentu yang bersantan, yang berlemak, itu semua yang kita gemari. Namun ketika kita periksa, kita pergi ke dokter dan ternyata kita mendapatkan rapot bahwa nilai kesehatan kita merah. Tentu mau tidak mau kita diberikan usul ataupun anjuran dokter untuk kita menghindari apa yang kita sukai tersebut. Makanan berlemak, makanan bersantan, makanan yang enak-enak. Nah, lalu mengapa justru kita mau melakukan apa yang sebenarnya tidak kita sukai itu? Mengapa justru kita mau menghindari apa yang kita sukai tersebut? Mengapa kita mau taat dan setia dengan anjuran dokter tersebut, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan? Ya karena kita tahu bahwa ketika kita hanya ingin mengikuti kehendak kita tahu akibatnya bisa saja rapot kita secara kesehatan akan merah. Terlebih ketika kemudian kondisi kita tidak menjadi lebih baik. Nah, kalau kita berani untuk memilih melakukan apa yang awalnya tidak menyenangkan, apa awalnya yang tidak kita sukai, menjaga pola makan, tidak makan yang berlemak, atau lebih banyak kita makan sayur buah atau makanan sehat lainnya, maka kita pun tahu akhirnya tubuh kita akan lebih sehat, lebih prima, dan rapot kesehatan kita akan baik. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hal itu juga yang Paulus berlakukan dalam hidup berimannya. Dia tahu betul peluang untuk hidup dalam dosa itu sangat besar. Paulus tahu bahwa mengikuti apa yang kata dunia menyenangkan itu sangat mudah baginya. Terlebih kita tahu dia seorang penginjil yang banyak orang benci. Dia seorang yang tidak disukai banyak orang. Bisa saja dia mengikuti keinginan hatinya untuk meninggalkan pekabaran Injil tersebut. Bisa saja dia kemudian hidup berbelok jauh daripada Allah. Sangat mudah baginya. Tapi hal itu tidak dipilih oleh Paulus. Mengapa? Karena dia tahu betul apa yang akan terjadi ketika dia memilih apa yang dia sukai. Ketika dalam ayat yang kita baca pada malam hari ini, ketika manusia mengikuti apa yang hanya ada dalam keinginan hatinya, Paulus mengatakan, "Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Paulus tahu betul Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita hanya mengikuti keinginan hati kita, menjadi hamba dosa, bukan hamba kebenaran, maka kita menjadi manusia yang celaka. Oleh karena itu, Paulus berjuang untuk taat pada kehendak Allah. Terlebih karena Paulus sadar bahwa manusia, yaitu kita semua sudah dilepaskan, dimerdekakan dari dosa. Kita adalah milik Allah,
dan untuk menjadi anak-anaknya, anak-anak yang dikasihinya, anak-anak menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita pun dituntut untuk terus serupa dengan Allah Bapa kita. Allah yang sudah mengasihi kita lebih dahulu, yang membuat kita terus berserah untuk menghargai kasih-Nya, pengorbanannya, dan mewujudkan hidup yang penuh dengan ketaatan seperti yang diinginkannya. Bicara mengenai kesetiaan dan ketaatan, kita bisa belajar mengenai kisah 3 orang pelajar. Ketika 3 orang pelajar ini melakukan aktivitas yang sama, yaitu belajar. Dan ketika ditanya ketiga-tiganya mengapa mereka mau belajar, seorang pelajar yang pertama dia mengatakan bahwa saya belajar supaya dapat nilai yang bagus. Dengan nilai yang bagus, hanya dengan cara itulah saya dapat nilai yang bagus dan saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan dari ayah saya. Lalu pelajar yang kedua memberikan alasan yang berbeda. Saya belajar ya karena kedua orang tuaku selalu ngomel. Oleh karena itu, daripada saya terus mendengarkan omelannya, ya saya belajar. Berbeda dengan kedua pelajar tadi, pelajar terakhir mengatakan saya belajar karena inilah tanggung jawabku. Karena dengan belajar, maka disinilah masa depanku. Dari kisah 3 pelajar ini, kita bisa belajar bagaimana kita bisa saja taat, mau melakukan apapun dengan setia. Tapi pertanyaannya kembali, sejauh apa? Dan dalam kondisi seperti apa kita mau tetap taat dan setia dalam apa yang kita kerjakan? Dengan mudah mungkin kita taat dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang menyenangkan. Kita bisa mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu setia dalam kondisi yang baik. Namun mampukah kita tetap mengucap syukur? Kita mampu mengucapkan bahwa Allah itu Allah yang baik, Allah yang setia ketika kita di tengah-tengah kondisi yang tidak beruntung, dalam kondisi yang tidak mudah? Atau mampukah kita tetap taat dan setia ketika dalam kondisi yang tidak baik sekalipun? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, oleh karena itu, tetapkah kita mau setia? Maukah kita setia ketika pasangan kita kehilangan pekerjaannya, penghasilannya menurun? Maukah kita tetap menghargainya? Ataukah kita jadikan itu menjadi alasan bagi kita untuk melihat seperti sebuah iklan, wah rumput tetangga terlihat tampak lebih hijau dibanding rumput halaman kita sendiri. Tapi seperti iklan yang mungkin dulu sempat kita tonton, bagaimana dalam iklan tersebut digambarkan domba ataupun kambing menjadi kecele ketika melihat ternyata rumput tetangga yang lebih segar tersebut adalah bukan rumput asli, melainkan rumput sintetis. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita terus tertuju setia pada apa yang ada di hadapan kita. Apakah itu keluarga kita, pasangan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik yang dapat kita terima ketika kita mau menjadi hamba-Nya yang setia. Tuhan menguatkan kita di masa pandemi ini. Tuhan menolong. Amin. Kita bersyukur di tengah kondisi pandemi seperti ini, kita masih punya Tuhan yang senantiasa menjaga kita, menopang kita, memelihara kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah itu menjadi satu kekuatan kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Oleh sebab itu, jemaat yang terkasih, mari kita mensyukurinya dengan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur ini didasarkan oleh firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10, yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana merahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan akan diserahkan dengan diiringi pujian dari NKB 208, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Tabur waktu pagi. Bawa berkasnya
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, malam ini kami mengucap syukur sudah diberikan kesempatan untuk bersekutu dalam ibadah tengah minggu. Bersyukur untuk firman yang sudah menyapa kami, yang menegur, menuntun kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap berjuang dalam ketaatan di dalam Tuhan. Ajar kami untuk setia bukan hanya di saat terbaik, saat menyenangkan, tapi juga kuatkan kami Tuhan untuk mampu tetap taat kepadamu meski kami ada dalam keadaan berat dan sulit. Arahkanlah hati dan pikiran kami untuk senantiasa tetap melihat kasih-Mu yang setia setiap hari bagi kami sebagai pribadi dan keluarga. Kami boleh ada sampai hari ini itu tak lain bukti penyertaan-Mu yang nyata kami terima. Meski kami boleh menghadapi berbagai kesulitan di tengah masa pandemi, kami Engkau berikan kekuatan dan hikmat untuk tetap semangat dan bersukacita menjalani hari-hari kami. Tetap tinggal menemani kami ya Tuhan dalam segala hal yang kami kerjakan, karena kami sadar kami lemah tanpa topangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat yang sakit, para sepuh, ibu hamil, anak-anak, para orang tua, kaum muda di tengah jemaat-Mu dengan pergumulan kami masing-masing di masa pandemi ini. Berkati setiap upaya yang terus diupayakan oleh para pemerintah dan tenaga medis. Biarlah seluruh kebijakan itu dapat menolong para pasien COVID, juga masyarakat yang masih resah akan pandemi yang kami alami. Biarlah badai yang kami alami bersama ini dapat segera berlalu, dan kasih-Mu hadir mengiringi kami terus dalam kemana kami melangkah dan apa yang kami perbuat. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami himpun ya Tuhan, melalui setiap tangan-tangan yang terus bersuka cita mempersembahkannya. Biarlah berkat Tuhan ini yang kami persembahkan untuk penatalan di tengah-tengah jemaat-Mu boleh membawa berkat bagi kehidupan jemaat-Mu. Dan urapi berkati kami semua pun dengan segala hal yang kami kerjakan hari lepas hari. Ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa, dan saat ini kami hendak berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, biarlah kebaktian tengah minggu ini menjadi penyegar dan penyemangat untuk kita, supaya selalu taat kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari NKB 196, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Ku beroleh berkat. Terang
Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dan kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selamanya. Amin.